Halo Mami-Mami Katolik, apa kabar? Hari ini saya bersama dengan satu Mami Katolik yang luar biasa lagi ya, bersama dengan Ci Suryani. Terus terang saya baru kenal nih sama Ci Suryani ya. Kita baru kenal semingguan loh ya. Jadi minggu lalu saya dapat kesempatan jalan-jalan ke Alaska nih ceritanya. Dan Ci Suryani adalah tour leadernya. Dan saya sangat terpesona sama Ci Suryani, makanya langsung cepet-cepetan minta Cisur untuk menjadi tamu Mami Katolik kali ini. Saya terpesonanya karena saya ngeliat Ci Suryani yang sosok yang begitu luar biasa ya. Menjadi tour guide itu kan gak gampang ya, ngurusin banyak sekali orang, tapi ramah banget, tegas, tapi nggak pernah tuh yang namanya marah-marahin orang atau membuat orang tersinggung gitu ya. Mungkin sebagai tuntutan pekerjaan sih, namanya tour guide ya, masa mau jahat sama orang kan nggak mungkin ya. Tapi itu suatu kualitas yang luar biasa, dimana seseorang bisa melayani dengan penuh sukacita dan tulus gitu. Selain dari itu, ternyata Ci Suryani ini adalah pelayan Tuhan juga yang luar biasa. Jadi di Amerika ini, kita di Los Angeles ya, Ci Suryani ini udah menjabat sebagai ketua wilayah Los Angeles gitu ya, yang umatnya cukup banyak. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih lagi. Dan sudah bertahun-tahun. Jadi memang pada dasarnya ternyata adalah seorang pelayan yang begitu setia, yang tulus dan penuh sukacita. Saya ngelihat Ci Suryani ini very good humor ya. Jadi maksudnya nggak ada tuh kayaknya yang dibawa stres gitu kan. Apapun yang bisa dikerjakan ya dikerjakan gitu. Jadi ayo teman-teman, kita mari kenalan dulu sama Ci Suryani. Halo Mami-Mami Katolik Indonesia, salam kenal. Saya Suryani. Saya tinggalnya di Los Angeles. Saya itu sebetulnya bagian dari Keuskupan Agung Los Angeles. Jadi ya memang apa yang kata Rita, kita baru berjumpa seminggu yang lalu ya Rita ya. Dan Rita mau ada sedikit bicara ngobrol-ngobrol, katanya oke, I feel so honored dengan itu. Oke, salam kenal. Thank you nih Ci Suryani dengan waktu yang dadakan ya mau jadi tamu Mami Katolik. Kita pengen tahu nih, apa sih kunci sukacita Cisur dalam melayani Tuhan dan sesama? Waduh, kalau ditanya sukacita saya juga bingung ya. Sepertinya itu saya tuh selalu dipenuhi spirit ya. Roh Kudus selalu mengisi hati saya, sehingga setiap kali saya ada tugas, saya tuh selalu merasa ada semangat dan ada sukacita tersendiri yang saya sendiri sampai bingung kadang-kadang ini sukacita dari mana, padahal tentu aja bentrokan ya, hambatan, halangan itu selalu ada gitu. Tetapi ya puji Tuhan ya, Tuhan selalu memberikan saya suatu sukacita yang saya juga tidak mengerti kekuatan itu, karena kekuatan itu memang yang berasal dari Tuhan, sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini gitu loh Rit. Wow, luar biasa ya. Soalnya biasalah kita, apalagi mami-mami, banyak alasan tuh Ci. Kalau diajakin pelayanan, ayo ikut pelayanan, kita banyak alasan ya, 1000 alasan untuk nggak ikut pelayanan. Janganlah, saya di background aja, saya nggak bisa gitu ya. Cisur itu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Maksudnya saya nggak bisa, males, atau mungkin bosen ya, udah menjabat lama banget gitu. Kadang-kadang ya pernah juga sih ada rasa seperti itu, namanya manusia ya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, saya itu sepertinya selalu ada dorongan ya. Kalau saya sedikit mau mundur, seperti di hati saya selalu bilang, Tuhan sepertinya menegur saya, sehingga kalau saya tidak melakukan seperti ada rasa bersalah sekali dalam hati saya gitu. Jadi mau tidak mau ya saya langsung bangun lagi, kembali lagi untuk terus melayani gitu. Itulah kira-kira yang selalu mendorong saya seperti itu. Panggilan Tuhan tuh kuat sekali ya di hati saya. Sehingga kalau saya lemah atau lengah sedikit, Tuhan seperti langsung menegur, sehingga ada sedikit hati yang tidak tenang kalau nggak melayani gitu loh. Wow, iya. Kalau boleh tahu, Cisur nih pasti doanya kuat ya. Kita yang kurang doa itu biasanya susah tuh merasakan hal-hal yang seperti, boleh tahu nggak rutinitas Cisur sehari-hari kayak apa? Ya, saya memang selalu usahakan untuk berdoa paling tidak 1 jam sehari ya, itu selalu.
Dan saya tuh selalu terinspirasi dengan Injil. Kalau kita ingat ya Injil mengenai janda miskin yang memberikan 2 dinar uang. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia hanya punya 2 dinar, tapi dia berikan semuanya. Nah, saya mengambil intinya dari situ adalah kemiskinan bukan dalam arti finansial, tetapi yang saya lihat adalah kemiskinan saya dalam waktu ya. Saya memang miskin dalam waktu, artinya waktu saya tuh sempit sekali untuk pelayanan karena saya banyak tugas ya. Saya juga bekerja, saya juga seorang istri ya, punya keluarga juga. Nah, tetapi saya ingat bagaimana janda itu menyerahkan dinarnya. Saya juga menyerahkan waktu saya yang miskin. Saya bilang, Tuhan, biar Tuhan yang melengkapi semuanya. Dan saya juga teringat akan firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Dan itu benar. Jadi buat mami-mami muda, jangan ada alasan untuk saya sibuk ini, saya sibuk itu. Kita semua tentu sibuk ya, tetapi mintalah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan atur waktunya. Tuhan akan atur waktu kita sehingga kita akan takjub, kok kita bisa ya bikin ini, buat itu. Itu aja sih. Saya berharap kita semua mendapatkan sesuatu dari sharing Cisur hari ini. Saya memang pernah dengar Cisur, ada teman yang pernah bilang, Tuhan bilang, urusin rumahku, nanti aku akan urusin rumahmu. Jadi kita nggak akan pernah kekurangan sesuatu apapun ya. Anak-anak kita nggak akan terlantar, suami kita juga nggak akan terlantar ya, kalau kita memang tulus niat melayani Tuhan. Mungkin terakhir, pesan-pesan apa yang Cisur punya untuk mami-mami di luar sana? Ya, untuk mami-mami jangan lupa berdoa ya. Sesibuk apapun mami-mami tetap harus adakan doa pribadi. Jadi ada hubungan dekat dengan Tuhan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau pelayanan kita minta dari Tuhan petunjuk. Apakah ini untuk kita yang layani? Apakah itu hanya untuk semata-mata untuk kita punya ambisi ya? Kalau kita untuk punya ambisi, hasilnya tidak baik tentunya. Jadi tetap bawa di dalam doa, minta petunjuk dari Tuhan. Dan kalau kita sudah mendapat petunjuk, fokus. Kita harus fokus dengan pelayanan kita. Artinya berikan sepenuh hati apa yang kita layani. Jangan setengah-setengah. Kalau kita melayani setengah-setengah, hasilnya pun tidak baik. Akan ada kekecewaan dan nanti semuanya menjadi tidak enak. Jadi tetaplah fokus ya, supaya apa yang Tuhan titipkan kepada kita itu bisa kita sampaikan melalui talenta kita. Memang saya sempat melayani, yang sampai saat ini pun saya melayani komunitas Katolik Indonesia di Archdiocese of Los Angeles. Sudah beberapa kali memang saya menjabat sebagai ketua dan juga ketua bidang. Bukan pekerjaan mudah ya, tetapi kembali saya katakan hendaknya kita fokus apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Serius mengerjakannya, jangan separuh-separuh. Jadi boleh dikata perfect lah gitu ya, walaupun nggak bisa perfect tapi berikan sepenuh hati. Nah, dari situ Tuhan akan bekerja. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Dan percaya kita akan takjub. Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Itu aja Lorita. Semoga bermanfaat ya bagi mami-mami di Indonesia. Iya, amin. Terima kasih. Saya sangat berharap ini menjadi wejangan yang begitu bisa buat kita dipegang ya. Buat Rita sendiri, Rita juga kadang-kadang masih suka lacking ya, masih suka lalai berdoa untuk pribadi gitu ya, maksudnya doa pribadi, doa hening kayak gitu. Tapi ini menjadi reminder buat Rita dan juga pastinya buat banyak teman di luar sana. Terus ada pesan terakhir nih. Iya, ada pesan terakhir, mami-mami semuanya jangan lupa like, subscribe, dan ting, pencet belnya ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa mami-mami Katolik di video yang selanjutnya. Thank you, Cisur. Thank you juga. God bless.